Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pelatihan teknis administrasi dasar berbasis e-learning BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi penyusunan standar operasional prosedur atau yang kita kenal dengan SOP. Adapun dasar hukum yang dapat kita acu antara lain yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012, dan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kita memiliki Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan SOP di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di dalam materi penyusunan SOP ini ada 4 pokok bahasan yang dapat saya sampaikan, antara lain persiapan penyusunan SOP, kemudian penilaian kebutuhan dan pengembangan SOP, yang ketiga yaitu penyusunan rancangan SOP, dan yang terakhir mengenai pengesahan, penerapan, serta monitoring evaluasi SOP. Yang dimaksud SOP yaitu serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan dilakukan, oleh siapa dan di mana dilakukan. Manfaat SOP yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian tentang pembentukan tim, yaitu terdiri dari tim yang melingkupi SOP secara keseluruhan dan tim yang melingkupi unit-unit kerja pada berbagai level. Kemudian pentingnya kelengkapan tim, yaitu tim harus punya kewenangan dan tanggung jawab, keanggotaannya sebaiknya dibatasi, tim memiliki struktur yang jelas, dan merumuskan misi, tujuan, dan sasaran. Apa tujuan penilaian kebutuhan? Yaitu mengetahui ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP yang dibutuhkan. Ruang lingkup berkaitan dengan bidang tugas dari prosedur yang akan distandarkan, jenis berkaitan dengan tipe dan format, sedangkan jumlah berkaitan dengan jumlah SOP yang dibutuhkan sesuai prioritas. Sedangkan langkah penilaian kebutuhan yaitu menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan, melakukan penilaian kebutuhan, membuat daftar SOP yang akan dikembangkan, dan membuat daftar penilaian kebutuhan SOP. Apa langkah pengembangan SOP? Pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif, analisis dan pemilihan alternatif, penulisan SOP, pengujian dan review SOP, dan pengesahan SOP. Kita menginjak di penyusunan rancangan SOP. Dalam penyusunan rancangan SOP ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jenis dan format SOP, ada dokumentasi dan tata cara pengisian komponen SOP, ada simbol yang digunakan, dan yang keempat, tata cara penulisan. Jenis SOP berdasarkan kegiatan, ada SOP teknis dan administratif. Berdasarkan cakupan dan besar kegiatan, ada SOP makro dan SOP mikro. Berdasarkan cakupan dan kelengkapan kegiatan, ada SOP final dan SOP parsial. Sedangkan berdasarkan cakupan dan jenis kegiatan, ada SOP generik dan SOP spesifik. Format SOP dalam kebijakan reformasi birokrasi yaitu pertama, diagram alir bercabang atau branching flowchart, ada simbol flowchart,
dan pelaksana dipisah dari kegiatan. Hal ini untuk menghindari overlapping. Untuk informasi dalam SOP yaitu yang pertama dokumentasi, ada halaman judul, ada keputusan pimpinan, ada daftar isi dokumen, dan yang terakhir penjelasan singkat penggunaan. Kemudian yang kedua atau yang ke B terkait dengan unsur prosedur dibagi menjadi dua, ada bagian identitas dan bagian yang berisi flowchart. Terkait tata cara penyusunan SOP yang benar yaitu 1 halaman judul, 2 halaman informasi prosedur, 3 halaman prosedur. Kita tiba di pengesahan, penerapan, dan monitoring evaluasi SOP. Apa yang dimaksud pengesahan yaitu merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan pusat. Proses ini meliputi penelitian ulang terhadap prosedur yang distandarkan. Monitoring yaitu untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan SOP, mengidentifikasi masalah yang timbul, menentukan cara, meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana. Metode monitoring yang digunakan yaitu observasi supervisor, interview dengan pelaksana, interview dengan customer atau anggota masyarakat, pertemuan dan diskusi dengan kelompok kerja, serta supervisi. Evaluasi yang dimaksud evaluasi yaitu bertujuan untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP yang sudah disusun agar berjalan efektif dan efisien. Untuk memudahkan evaluasi, kita dapat menggunakan form evaluasi. Apakah mudah dipahami, dilaksanakan, apakah mendorong kecepatan kinerja, adanya sinergi, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.